Ya, kita nggak bisa mencintai dua perkara, harus kita sukai semuanya, itu nggak bisa. Pasti yang satunya terhianati. Ya. Seperti kita mencintai seseorang, kita harus memilih. Nggak bisa cinta dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Studio Alfusa bersama saya Putri Fatimah Azhara di acara Ngobrol Santuy. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang santri sekaligus penghafal Al-Quran. Dia adalah Muhammad Ifkaruddin El-Haqi. Nah, Assalamualaikum Mas Ifkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Mas Ifkar? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh diceritakan sedikit nih tentang biografinya Mas Ifkar. Biografi. Nama lengkap saya Muhammad Ifkaruddin El-Haqi. Biasa dipanggil Ifkar. Kemudian alamat saya itu berada di Jalan Balai Desa Karangdowo, Desa Karangdowo Gendongan, Kecamatan Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Jadi saya asli Pekalongan sendiri. Ya, orang Pekalongannya sendiri nih. Nah, kalau boleh tahu hobinya apa nih? Hobi ya, untuk hobi sendiri saya itu ya cenderung pendiam. Jadi saya nggak punya hobi, nggak punya kebiasaan itu, nggak punya. Karena saya ya di mana saya itu anak satu-satunya dan saya lebih cenderung biasa di rumah. Di rumah. Yang ngapain lah, tidur makan. Nggak gitu pernah jalan-jalan gitu sama teman-temannya? Jarang sekali. Jarang, oke. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang ini apa? Kesibukan sekarang, alhamdulillah saya masih kuliah di IAIN Pekalongan semester 5. Di samping itu saya juga sebagai kebersihan masjid, kemudian saya juga dimintai tolong untuk mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Fusa. Nah, Mas Ifkar sendiri sudah berapa lama di Al-Fusa, dari umur berapa dan berapa tahun? Di Al-Fusha, mondok di Al-Fusha. Pertama mondok itu berarti saya lulus MI sekitar umur 12 tahun ya. 12 tahun itu pada tahun 2013. 2013 saya masuk di SMP Al-Fusha 3 tahun, alhamdulillah langsung lulus, berarti lulus tahun 2016. Dilanjut ke jenjang SMK Al-Fusha dari tahun 2016, lulus tahun 2019. Itu 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau dijumlah dari awal sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Dari SMP masuk 2013 sampai sekarang masih kuliah sampai 2021, kira-kira ya 8 tahun. 8 tahun. Ya. Sudah cukup lama ya di Al-Fusa? Ya, cukup lama lah. Sangat betah nih di Al-Fusa. Nah, Mas Ifkar sendiri awal mula masuk ke program tahfidz di Al-Fusa itu bagaimana? Awal mula masuk program tahfidz, yang mana program tahfidz sendiri itu di Al-Fusa itu mulai ada pada tahun 2016 semester 2, kelas 10 semester 2. Itu saya tadinya juga nggak nyangka ya di Al-Fusa kok ada program tahfidz, karena Al-Fusa itu kan pondok terpadu yang mana basis kitabnya juga nggak lumayan padat, kok ini ditambah ada Al-Quran. Nah itu saya berawal itu mengingat bahwa dulu ibu saya itu, almarhum ibu saya, ingin ada suatu keinginan anaknya itu bisa menjadi penghafal Quran. Ya jadi ketika ada program tahfidz, saya ya langsung ikut daftar. Berarti masuk ke tahfidz itu juga dorongan dari keinginan ibu nih? Ya, dorongan orang tua ibu terusnya dari ibu. Nah, Mas Ifkar sendiri berapa lama menghatamkan Al-Quran? Menghatamkan Al-Quran, kalau dibilang hatam sih ya jangan hatam lah. Alhamdulillah saya itu setorannya sudah hatam 4 tahun, dari 2016 sampai kemarin itu 2020 pertengahan, berarti ya 4 tahun. Kalau saya hitung itu pas 4 tahun, karena saya mulai masuk itu Januari 2017 dan saya kemarin itu sampai Desember 2020. Nah, selama 4 tahun menghatamkan Al-Quran nih, bagaimana rasanya sebagai santri Al-Fusa pertama yang menghatamkan Al-Quran? Ya kalau dirasa ya senang ya pastinya ya, karena menjadi orang yang pertama di Al-Fusa yang mana
itu membuktikan bahwa Al-Fusha itu bukan sekedar hanya pondok anak kecil. Karena kan di sini banyak anak SMA, berarti kan terkenalnya anak kecil. Jadi kita membuktikan bahwa Al-Fusha itu benar-benar pondok yang mencetak generasi penerus bangsa. Berarti sebagai suatu kebanggaan tersendiri ya, bisa menghatapkan yang pertama di santri Al-Fusha. Nah, ada tips nggak nih dalam menghafal Al-Quran buat Mas Ifkar? Tips menghafal Al-Quran. Kalau saya sendiri, itu yang penting ikut sistem di pondok tersebut. Karena yang saya rasakan dari pertama saya masuk itu saya nggak terlalu ikut-ikutan programnya. Jadi saya itu pagi kadang nggak setoran, ya masih aras-arasan lah. Pagi itu kayak saya pernah setoran 1 ayat itu pernah, cuma 1 baris itu pernah. Itu dikarenakan ya nggak ngafal, yang penting hafal, yang penting setoran gitu aja, yang penting. Terus di siangnya itu juga jarang karena sekolah kan pulang habis zuhur. Setelah itu kan makan, biasanya ya tidur. Karena hobinya juga selain hobi pendiaman, tidur. Jadi itu saya nggak ikut. Tapi setelah saya mau hatam itu, pertengahan itu saya rasakan bahwa kita itu harus mengikuti sistem. Di mana sistem itu pasti sudah dirancang sehebat mungkin oleh guru-guru kita. Yang mana pagi itu untuk setoran, siang untuk murojaah atau ya menghafal untuk ada jam tahfidz, kemudian yang malam itu murojaah. Itu berarti intinya itu harus mengikuti sistem yang sudah berjalan, yang sudah disediakan dari program tahfidznya itu ya? Iya. Oke. Nah, Mas Ifkar sendiri selama menghafalkan Al-Quran nih, pernah mengalami hambatan atau tidak? Untuk hambatan pastinya ada ya. Ada, tapi hambatan itu tidak jauh dari teman yang lain, itu pastinya saat menghafal. Karena yang kita hafal itu Al-Quran, jadi ya beda dengan menghafal nadom. Kalau menghafal nadom itu bisa sambil nyanyi-nyanyi, lagu-lagu, atau musik, alat musik, itu bebas. Tapi kalau Al-Quran kita bingung nih, kita mau dibikin asik pakai lagu DJ ya juga nggak bisa ya, pakai alat musik apa nggak bisa, pakai drum, pakai gitar apalagi nggak bisa itu. Jadi ya kita sebisa mungkin untuk selalu mendengar. Jadi kita di lain kita menghafal, kita juga mendengar dari YouTube atau dari murotal itu bisa membantu. Jadi kalau menghafal Al-Quran itu harus fokus ya? Ya fokus. Harus fokus. Ya biasanya itu kalau saya itu ya cari tempat yang sepi, hening. Kalau di kelas ya mungkin kita cari di lorong, di apa. Kalau saya itu dulu di bengkel karena dulu SMK. Kalau di bengkel itu kan sepi. Karena lainnya di atas, saya di bengkel sepi, enak. Sepi. Kalau di pondoknya ya di masjid atau di mana. Karena kalau rame-rame jadi nggak fokus, jadi nggak bisa menghafal. Malah nanti kalau pada guyon ikut guyon. Nah, seperti itu. Nggak menghafal sendiri ya. Nah, Mas Ifkar sendiri bagaimana membagi waktunya antara menghafal Al-Quran, mengajar dan menjadi pengurus pondok Al-Fusha dan dibarengi dengan kuliah? Untuk itu membagi waktu itu untuk sekarang ya. Jadi saya itu karena kalau ada 2 pilihan, jadi kan ada kuliah dan menghafal. Itu kita harus condong dengan salah satunya. Ya, kita nggak bisa mencintai 2 perkara, harus kita sukai semuanya, itu nggak bisa. Pasti yang satunya terhianati. Ya. Seperti kita mencintai seseorang, kita harus memilih. Nggak bisa cinta dua-duanya. Walaupun kita sebagai laki-laki itu diberikan 4, tapi kita ya satu aja nggak habis. Jadi saya lebih condong ke tahfidznya. Kuliahnya itu ya cuma untuk ya formalitas saja. Jadi memilih untuk fokus ke menghafal Al-Quran daripada ke kuliahnya. Bagaimana dengan mengajarnya di madrasah dan menjadi pengurus? Untuk menjadi pengurus, kalau di sini kan saya itu di bidang kebersihan masjid. Jadi itu tugasnya ya di masjid seperti kebersihan, terus mengamankan jamaah, itu satu jalur sih dengan Al-Quran. Jadi saya juga kalau pagi setelah setoran dan setelah menyimak itu saya nyapu. Setelah itu kalau ada kuliah ya kita kuliah, dan juga sekarang kan masih daring ya. Jadi kan nggak harus pergi ke kampusnya, lebih mudah seperti itu. Dan untuk di madrasah
itu saya mengajar di kelas 7, yang mana nahwunya itu jurumiyah, sorofnya itu amsilatut tasrifiyah, dan fikihnya itu fikih asasi. Yang mana ilmu tersebut sudah saya dapatkan dari kelas 7 di Al-Fusha. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, sampai kelas 12 itu sama. Jadi ya nggak sedikit, kalau ada kesulitan itu mungkin sedikit. Jadi lancar lah bisa. Jadi selain menghafal Al-Quran juga mengajar kitabnya. Iya. Dan dalam kuliah, kalau boleh tahu mengambil jurusan apa? Kuliah sendiri saya itu mengambil jurusan Al-Quran. Yang mana fakultasnya itu Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan saya itu di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau boleh tahu sudah semester berapa nih? Alhamdulillah ya, semester saya sudah sampai semester 5. Yang mana saya alhamdulillah berkat absennya tadi ya, absen terus, alhamdulillah ya lancar. Pokoknya kuliah yang penting absennya. Yang penting absennya. Absennya lengkap dari awal sampai akhir nih. Ya, lengkap. Nah, kalau sudah wisuda, sudah lulus, mungkin ada pandangan untuk melanjutkan ke S1, S2, S3-nya mungkin? Ya, tentunya ada, karena itu juga pernah ditahu ya, kalau sekolah itu ya jangan setengah-setengah, harus sampai akhir. Jadi setelah saya sampai S1, saya berinisiatif ingin S2. Ya nggak tahu semuanya ya, kita kan punya rencana nanti Allah yang menentukan. S2 kemudian dilanjut S3, setelah itu ya menikah. S3 S3 itu istri ya, yang dimaksud menikah, mencari pendamping hidup. Nah, Mas Ifar sendiri, apa motivasinya ingin menghafalkan Al-Quran? Kenapa sih kok jadi penghafal Al-Quran? Motivasi saya yang pertama itu tadi ya, mengenai ibu saya, almarhum ibu saya. Jadi almarhum ibu saya itu mempunyai dulu, karena saya itu kan anak tunggal ya, satu-satunya. Jadi saya itu nggak pernah berkelahi dengan kakak saya, juga nggak pernah berkelahi dengan adik saya. Alhamdulillah saya itu anak baik-baik. Karena nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya, karena juga jadi ya. Sebab itu saya menjadi pendiam, karena nggak ada teman bicara. Iya ya, sendiri di rumah. Sendiri di rumah. Nggak ada kakak, nggak ada adik. Ya seperti itu. Dan dilalah musibah ibu saya itu meninggal pas saya lulus kelas 9. Itu menjadikan saya berpikir bahwa saya itu kan anak satu-satunya. Terus nanti gimana yang akan menolong orang tua saya? Ketika seorang suami istri mempunyai anaknya itu lebih dari satu, kan mungkin kalau enggak anak pertama, anak kedua bisa diharapkan. Kalau enggak anak yang ketiga. Tapi kalau saya sendiri itu nanti siapa? Kalau bukan saya sendiri kan? Iya, merasa sebagai satu-satunya harapan orang tua. Ya, mungkin kalau menjadi anak yang pertama, beban, kan katanya anak pertama itu menjadi beban, menjadi tulang punggung ya keluarga. Itu mungkin iya, tapi kalau bagi saya sendiri, saya juga masih lebih bingung. Karena kalau nggak ada saya, nggak bisa dilimpahkan ke adik saya atau ke siapa. Jadi saya itu punya tanggungan untuk menyelamatkan ibu dan orang tua saya. Setelah itu ya saya karena ingin menjadi ibu saya itu menginginkan menjadi tahfidz Al-Quran, hafidz Al-Quran, ya saya semangat dalam menghafal Al-Quran. Itu motivasi saya, ibu. Ibu, motivasinya adalah ibu. Nah, Mas Ifar sendiri punya saran nggak nih buat para penghafal Al-Quran, khususnya kepada para santri Al-Fusha? Untuk saran menghafal Al-Quran itu ya, yang penting kita mengikuti sistemnya tadi ya. Sistemnya yang sudah diberikan guru kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu terlena. Dan pastinya sebagai menghafal Al-Quran kita sebagai manusia yang dipilih oleh Tuhan, kita itu harus sadar diri bahwa kita itu harus dikurangi dalam bermain. Dalam hal duniawinya itu harus dikurangi. Seperti itu. Jadi kalau yang lain misal siang-siang itu main bola, main apa, ya kita harus sadar diri, ada Al-Quran yang harus kita jaga. Ya, gitu. Jadi selain nanti istri kita itu nanti jadikan Al-Quran itu sebagai istri kita. Ya, jadi kalau sudah menjadi istri, ya harus kita jaga. Jaga dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya seperti kekasih. Seperti pendamping hidup ya, harus dijaga.
Nah, jadi untuk para penghafal Al-Quran harus tetap semangat dalam menghafalkan Al-Qurannya. Oke. Terima kasih kepada Mas Ifkar yang sudah berkenan datang meluangkan waktunya ke studio Al-Fusa. Ya, Nah, oke. Telah selesai ngobrol santuy pada kali ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya di channel YouTube Al-Fusa TV Studio. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, and comment ya. Oke. Dan terima kasih juga untuk para tim studio dan para kru. Saya Putri Fatimah Azhara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.